Sejarah baru tercipta, ekosistem bursa kripto pertama di dunia yang menjadi go public. Dalam pembukaan perdagangan hari ini, saham koin terbang 35% hingga auto reject atas atau ARA ke harga Rp135 per lembar. Hari ini adalah momen bersejarah bagi kami, PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk. Dengan penuh rasa syukur, kami menyampaikan bahwa PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk dengan ticker koin resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten ke-18 pada tahun 2025. Ini bukan sekedar pencapaian korporasi, tetapi langkah besar bagi industri aset kripto di Indonesia. Koin menjadi perusahaan terbuka pertama di Indonesia yang sepenuhnya bergerak di sektor aset kripto. Koin melepas lebih dari 22 juta lot saham atau sekitar 15% dari modal disetor penuh pasca IPO. Harga penawaran awal Rp100 per lembar, potensi dana IPO sebesar 220,6 sampai 231,6 miliar rupiah. Dari total dana yang dihimpun melalui IPO, sekitar 85% akan dialokasikan untuk anak usaha utama koin, yaitu PT Central Financial X atau CFX. Perusahaan ini berperan sebagai penyelenggara bursa derivatif kripto. Sementara sisanya akan digunakan untuk memperkuat PT Kustodian Koin Indonesia atau ICC yang bertugas menyimpan dan menjaga aset kripto secara digital bagi mitra dan nasabah. Selama masa penawaran umum, saham koin mencapai oversubscribed lebih dari 180 kali dengan lebih dari pemesanan 200.000. Sebuah pencapaian yang menunjukkan besarnya kepercayaan masyarakat terhadap masa depan industri kripto. Bersama dua entitas anak usaha kami, CFX dan ICC, yang telah memiliki izin resmi dari OJK, kami berkomitmen untuk menghadirkan ekosistem kripto yang transparan, kredibel, dan melandaskan tata kelola yang baik. PT Indo Crypto Coin Semesta Tbk berdiri pada 2022 dan saat ini koin menjadi pelaku utama di industri kripto Indonesia yang memiliki izin operasional penuh dari pemerintah. Industri kripto di Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam adopsi aset kripto global. Artinya, Indonesia merupakan negara dengan adopsi aset kripto nomor 1 di kawasan Asia Tenggara. Dengan lebih dari 200.000 pelanggan, kita lihat, wah ini udah ada follower nih kripto ini. Dan ini satu penunjang ekonomi digital lah di Indonesia. Dan kita harus sama-sama mengawal, menjaga, dan dengan terbuka ini saya yakin lebih baik pengawasannya. Dari publik juga ikut membantu mengawasi. Saya pikir mereka akan lebih bisa accountable dan regulasi OJK ini sangat me-welcome investor asing ya untuk membuka PMA dan trading kripto, membuka bank account. Ini tuh sangat very welcome untuk kita punya negara ya terhadap industri ini. Saya pikir kita bisa jadi pemimpin ataupun bisa jadi pasar utama untuk perdagangan kripto di Asia Tenggara. Kehadiran koin di bursa saham menjadi momentum bagi Indonesia menjadi pusat perdagangan aset kripto di Asia Tenggara, bukan sekedar menjadi pasar. Koin pada akhir Desember 2024 berhasil mencatat net profit margin sebesar 42,32% dari total pendapatan. Perseroan optimis untuk dapat meningkatkan pendapatan pada akhir tahun 2025 melalui pengembangan produk dan usaha yang dilakukan oleh entitas anak, salah satunya produk derivatif kripto. Saya pikir industri kripto akan ada banyak produk bawahannya seperti stablecoin. Mungkin teman-teman di sini yang paham kripto ada USDT, USDC. Mungkin di Indonesia akan juga launching yang di-sanction one-to-one oleh pemerintah ya, didukung oleh pemerintah 100% fully back dengan rupiah, sehingga itu bisa jadi satu koin yang diadopsi di Asia Tenggara. Itu cita-cita kita lah di koin. Cita-cita saya sebagai investor, cita-cita saya juga. Ya, tokenisasi, RWA, semua itu mungkin dari kita, harapan kita untuk bisa lebih berkembang dan mendorong ekonomi digital di Indonesia buat Indonesia. Melalui IPO, koin semakin memperkuat ekosistem aset kripto yang terintegrasi, legal,
regulasi, dan pencatatannya dapat diawasi oleh publik, sehingga akuntabilitas menjadi lebih baik terhadap industri aset kripto di Indonesia.